Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita Salsabila, mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya, NIM I1918090. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Polling dan Opini Publik. Yang pertama yaitu definisi dari opini publik. Opini publik merupakan hasil pengintegrasian suatu pendapat mengenai isu-isu yang tengah hangat atau yang sedang populer di tengah masyarakat yang telah didiskusikan oleh kelompok-kelompok kecil atau oleh individu-individu di dalam masyarakat yang demokratis. Yang kedua, yakni bagaimana opini publik itu bisa terbentuk dan apakah opini publik itu penting. Nah, menurut Bernard Hennessy, opini publik itu terbentuk karena adanya 5 faktor. Yang pertama yaitu karena adanya isu. Di sini sudah jelas, jika tidak ada isu maka tidak akan ada yang didiskusikan di suatu masyarakat yang nantinya akan membentuk opini publik. Selanjutnya yaitu ciri publik. Nah, di sini harus ada kelompok atau golongan yang dikenal atau berkepentingan dengan persoalan tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pilihan yang sulit. Nah, faktor ini mengacu ke totalitas para anggota masyarakat tentang suatu isu. Apakah masyarakat itu akan tetap mengawal isu tersebut atau di tengah-tengah malah masyarakat tidak mengawal isu tersebut atau teralihkan oleh isu-isu lain. Selanjutnya yang keempat yakni pernyataan opini. Nah, berbagai pernyataan berkumpul di sekitar isu-isu tertentu yang nantinya pertanyaan-pertanyaan itu dapat sewaktu-waktu disampaikan, dapat berupa secara lisan ataupun cetak ataupun melalui kiasan-kiasan. Yang kelima, yakni jumlah orang yang terlibat. Nah, semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam dalam diskusi-diskusi tentang isu tersebut, maka akan semakin kuat perhatian dari isu tersebut di masyarakat. Nah, opini publik itu sangat penting karena dengan adanya opini publik, kita bisa mengasih komentar atau memberi masukan terhadap pemerintah, entah itu di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut sudah sesuai atau belum. Jadi opini publik itu sangat penting untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di pemerintahan. Yang ketiga yaitu posisi opini publik dan polling. Posisi opini publik yaitu sebagai sebuah rasionalitas atau manifest function yang nampak sebagai wacaan, rasionalitas dalam ruang publik, dan opini publik sebagai kontrol sosial yang lebih nampak sebagai perekat integrasi dan upaya-upaya membangun konsensus-konsensus. Sedangkan posisi polling yaitu sebagai alat ukur untuk mendapatkan gambaran tentang suatu pandangan-pandangan atas suatu populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawaban dari beberapa populasi sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas. Yang keempat yaitu konsep dari polling. Nah, konsep polling sendiri itu terdapat 4 macam, yakni yang pertama sistematis, ilmiah, dan terpercaya. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini harus sesuai atau tidak boleh dimanipulasi. Yang ketiga yaitu sampelnya harus orang. Yang keempat yaitu generalisasi. Yang terakhir, yakni saya akan mensimulasikan bagaimana polling dapat mengukur suatu opini publik. Kali ini saya mengangkat isu tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan publik di kota A, misalnya. Di sini saya menggunakan 2 variabel, yakni yang pertama variabel bebas yaitu pengembangan pelayanan publik.
Yang kedua, yakni variabel terikat, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selanjutnya yaitu indikator-indikator. Yang pertama yaitu prosedur pelayanan, yang kedua kesopanan dan keramahan, yang ketiga persyaratan, yang keempat kejelasan petugas, yang kelima kedisiplinan, yang keenam tanggung jawab petugas, yang ketujuh kecepatan pelayanan, yang kedelapan kewajaran biaya, yang kesembilan kepastian biaya, yang ke-10 kepastian jadwal, yang ke-11 kenyamanan pelayanan, dan yang ke-12 yaitu keamanan pelayanan. Selanjutnya, saya akan membagikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya yaitu bagaimana kesopanan dan keramahan petugas pelayanan publik di kota A. Yang nantinya terdapat beberapa pilihan jawaban seperti sangat baik, baik, cukup baik, dan tidak baik. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut nantinya akan terkumpul opini publik tentang bagaimana tingkat pelayanan publik di kota A. Seperti itu.